Mesin Sentai Kira Major spin-off Yodonna 2. Oke, spin-off Yodonna 2 ini sudah tayang dan menceritakan tentang Mizuki yang menyelamatkan kakaknya dan Yodonna yang kembali. So, jika kalian penasaran, tonton sampai habis videonya. Oke, diawali oleh Mizuki yang bersedih karena kakaknya disandra. Ini dia Yodonna. Sebelumnya, Yodonna pergi ke dunia manusia sebagai arwah. Yodonna yang menggunakan alat penghisap energi kehidupan dari Datula malah terhubung ke Mizuki. Akibatnya, Yodonna malah terlibat masalah melawan kelompok mafia. Mizuki dan Yodonna menyelinap ke sebuah kafe untuk menemukan kakak Mizuki yang kemungkinan ditahan di sana. Tapi rupanya Mizuki dikhianati sama bos polisi kakaknya, yaitu Enoshima. Untuk lengkapnya kalian bisa nonton di video sebelumnya. Yodonna yang keluar dari tubuh Mizuki bertanya, "Perasaan apa sekarang?" Mizuki menjawab, "Ini adalah sedih. Seperti saat kamu telah dikhianati orang yang penting bagimu." Yodonna pernah mengalaminya dan terdiam. Mizuki pun mengkhawatirkan Yodonna. Di kantor manajemen jiwa, Mose tidak menyangka kalau Yodonna balik ke dunia pakai tombaknya. Mose melihat Heren sangat marah, membuatnya sangat takut. Mose pun menusuk dirinya dengan tombak biru pergi ke dunia manusia untuk membawa Yodonna kembali. Di kantor, Hideki sedang menyaksikan kakak Mizuki yang disandra. Dan datang Yanako yang memakai penutup mata karena melawan Yodonna di part 1. Mizuki mengambil ponsel kakaknya yang ia simpan di loker. Mizuki harus melakukannya sendiri karena Yodonna sedang terdiam. Tapi saat ingin pergi, Mizuki terasa kecapean karena energinya dihisap terus oleh Yodonna. Mizuki sudah sampai di gudang bertemu dengan Enoshima dan kelompoknya. Mizuki memberikan ponsel kakaknya dan salah satu orang menghapus video rekamannya. Setelah selesai, Mizuki ingin bertemu dengan kakaknya, tapi kakaknya tidak ada di tempat itu karena Enoshima dan kelompoknya ingin membunuh Mizuki agar tidak ada bukti lagi. Saat diserang, Mizuki menangkis. Ternyata Yodonna sudah sadar dan telah mencium Mizuki lagi. Dan sekarang Yodonna yang menggerakkan tubuh Mizuki. Yodonna bertanya perasaan apa sekarang, karena Yodonna pengen menghajar mereka semua. Mizuki menjawab ini adalah kemarahan, dan sepertinya Yodonna juga sudah pernah merasakannya. Yodonna menghajar semuanya yang mendekatinya dengan kemarahan. Di kantor, Hideki dan Yanako yang menyaksikan pertarungan tak heran kenapa Yanako bisa dikalahkan dengan mudah. Saat pertarungan ada orang yang menembak. Yodonna pun keluar dari gudang dan menyerang yang di luar lalu mengambil pistolnya. Yodonna berlindung sambil menembak. Setelah selesai, Yodonna masih tak nyaman menggunakan tubuh Mizuki untuk bertarung dan menyuruh Mizuki untuk melatih badannya. Mizuki pun tersenyum. Tapi datang satu orang lagi dan dihajar langsung oleh Yodonna. Yodonna kembali ke dalam gudang dan Enoshima mengancamnya dengan pistol di kepala Yodonna. Yodonna langsung merebut pistolnya dan menembak kaki Enoshima. Mizuki berterima kasih sambil tersenyum ke Yodonna. Ini namanya sukacita, karena Yodonna bisa segera sadar dan menyelamatkan Mizuki. Mizuki pun merasa kelelahan lagi karena energinya hampir habis. Dan tibalah Mose menghampiri Mizuki memanggil Yodonna. Enoshima yang terkejut membuat Mose kesal dan menusuk Enoshima dengan tombak merah. Yodonna pun keluar dari tubuh Mizuki. Mose akan membawa Yodonna kembali dan menyuruh Yodonna mencabut kabel penghubungnya. Tapi jika dicabut, Yodonna akan lenyap selamanya. Kalau begitu, Mose menunggu sampai energi Mizuki habis dan Yodonna kembali hidup. Lalu Mose tinggal ambil balik jiwa Yodonna. Mendengar itu, Mizuki bingung. Mose menjelaskan Yodonna akan menyerap habis energi Mizuki dan Yodonna bisa hidup kembali. Mizuki pun marah kepada Yodonna karena telah membohonginya. Tiba-tiba Mizuki ditendang oleh Yanako sampai pingsan. Mose dan Yanako pun bertemu. Mizuki pun sadar di tempat Hideki. Di sana juga ada Yanako dan Mose.
Hideki tahu kalau ada hantu yang membantu Mizuki saat berkelahi. Mose sudah menceritakan semuanya. Hideki mengatakan kalau Mizuki mati, hantu yang bernama Yodonna akan bangkit. Itu sangat menarik. Dan Hideki membawa Sosuke yang disandra dan akan menyaksikan jiwa Mizuki diserap oleh Yodonna. Yodonna pun sudah mulai utuh dan Mizuki mulai menghilang. Yodonna mengatakan Mizuki adalah orang pertama yang memberitahunya apa itu perasaan senang, marah, sedih, dan sukacita. Dan saat ini Yodonna sedang sedih karena hal yang membuatnya sedih adalah saat ia dibunuh oleh Kaisar Yodon. Tapi Yodonna malah melakukan hal yang sama ke Mizuki. Sebagai rekan, Yodonna pun mencabut kabel penghubungnya. Jam pun kembali berputar. Mizuki kembali utuh. Yodonna masih bisa bertahan dengan energi yang telah diserap meskipun cuma sebentar. Yodonna akan menyelamatkan Mizuki dan kakaknya. Yanako pun maju menyerang Yodonna. Dengan tubuh asli Yodonna, Yanako dikalahkan dengan mudah. Mose yang memegang senjata Yodonna menebas Hideki dan Hideki mendapatkan kekuatan. Mose pun kembali ke kantor manajemen jiwa. Yodonna menahan Hideki dan menyuruh Mizuki menyelamatkan kakaknya. Pertarungan Yodonna dan Hideki sama-sama kuat. Waktu pun hampir habis. Yodonna menyuruh Mizuki dan kakaknya lari. Hideki menggunakan kekuatannya dan ditangkis dengan senjata Yodonna. Hideki menggunakan kekuatannya lagi dan maju. Begitu juga dengan Yodonna. Dan pemenangnya adalah Yodonna. Sosuke pun menangkap Hideki. Waktu pun habis dan Yodonna jatuh. Mizuki datang. Yodonna senang Mizuki dan kakaknya selamat. Ini bukan waktunya untuk sedih, tapi Yodonna meneteskan air mata. Mizuki mengatakan ini adalah sukacita. Terkadang saat senang kita juga menangis. Yodonna sangat senang bisa merasakannya. Yodonna meminta maaf atas semuanya dan kini Mizuki bisa menjalankan kehidupan normalnya. Mizuki memaafkan Yodonna dan tak ingin Yodonna pergi, tapi Yodonna sudah menghilang. Kembali ke tempat pertemuan, Jiro masih bermain game dan tampaknya sudah sore. Tametomo bingung kenapa Jiro masih menunggu Mizuki. Meskipun Mizuki seperti itu, ia adalah orang yang selalu menepati janji. Itu makanya Jiro suka dengan Mizuki. Tapi Tametomo suka dengan wanita yang baik. Jiro pun menyinggung Tametomo dengan Yodonna. Dan datanglah Mizuki yang bingung kenapa Tametomo belum pergi juga. Mizuki pun menggandeng Jiro dan pergi. Yodonna pun kembali ke kantor manajemen jiwa. Yodonna bingung kenapa ia tak menghilang. Heron pun datang dan menjelaskan. Saat di part 1, Heron mengatakan dasar-dasar perasaan adalah kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan sukacita. Tapi Yodonna tidak mendengarkan dan malah langsung pergi ke dunia manusia. Lanjutannya adalah Heron mengizinkan Yodonna untuk bangkit. Itu yang ingin Heron beritahu. Tapi karena Yodonna langsung pergi ke dunia manusia, Heron tidak mau membangkitkan Yodonna lagi. Dan keempat perasaan itu sudah dirasakan oleh Yodonna berkat Mizuki. Tapi kalau Yodonna bisa tahu satu perasaan yang baru ini, Heron akan mengizinkan Yodonna bangkit kembali. Perasaan itu adalah kasih sayang. Yodonna pun sepertinya tahu siapa yang akan memberitahunya. Tametomo pun bingung seperti ada yang memanggilnya. Oke, itu dia tadi spin-off Yodonna yang kedua. Jika kalian suka, kalian bisa beri like, comment, and subscribe-nya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.